Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmanisa. Di video kali ini, saya akan memaparkan laporan tugas pengembangan instrumen tes hasil belajar matematika siswa untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bu Nur Izzati. Kita langsung masuk ke latar belakang. Banyak alat atau instrumen yang dapat digunakan dalam kegiatan evaluasi. Salah satunya adalah tes. Istilah tes tidak hanya populer di lingkungan persekolahan, tapi juga di luar sekolah bahkan di masyarakat umum. Penggunaan tes sendiri di dalam dunia pendidikan sudah dikenal sejak lama, sejak seorang mengenal pendidikan itu sendiri. Untuk itu, tugas kali ini dilakukan pengembangan instrumen tes untuk mengetahui layak atau tidaknya butir soal tersebut untuk digunakan. Kita lanjut ke tujuan. Berdasarkan tujuannya adalah untuk melakukan dan mengetahui pengembangan instrumen tes hasil belajar matematika siswa dan untuk mengetahui apakah butir soal tersebut, baik itu pilihan ganda maupun esai, layak atau tidak untuk digunakan. Nah, kita masuk ke tahapan pengembangan instrumen tes. Langkah pertama yaitu menetapkan tujuan tes. Yang kedua, analisis kurikulum. Yang ketiga, menetapkan materi. Yang keempat, membuat kisi-kisi. Yang kelima, membuat soal. Yang keenam, melakukan uji coba tes. Melakukan uji coba tes dengan teman sejawat. Yang ketujuh yaitu mengoreksi jawaban dari uji coba yang telah diberikan. Yang kedelapan, uji validitas. Yang kesembilan, uji reliabilitas. Yang kesepuluh, uji tingkat kesukaran. Yang kesebelas, uji daya beda. Nah, menetapkan tujuan tes. Langkah awal dalam mengembangkan instrumen tes adalah menetapkan tujuannya. Tujuan ini penting ditetapkan sebelum tes dikembangkan, seperti apa dan bagaimana tes yang akan dikembangkan saat tergantung untuk tujuan apa tes tersebut digunakan. Yang selanjutnya yaitu analisis kurikulum. Analisis kurikulum dilakukan dengan cara melihat dan menelaah kembali kurikulum yang ada berkaitan dengan tujuan tes yang telah ditetapkan. Langkah ini dimaksudkan agar dalam proses pengembangan instrumen tes selalu mengacu pada kurikulum yakni standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD) yang sedang digunakan. Instrumen yang dikembangkan seharusnya sesuai dengan indikator pencapaian suatu kompetensi dasar yang terdapat dalam standar ISI atau SI. KD yang ditetapkan dalam tugas ini adalah yaitu 3 KD. Saya ambil materi SMP kelas 7. Kita lanjut ke membuat kisi-kisi. Kisi-kisi merupakan matriks yang berisi spesifikasi soal-soal, spesifikasi atau proses, atau meliputi SK, KD, materi indikator, dan bentuk soal yang akan dibuat. Dalam membuat kisi-kisi, juga harus menentukan jenis tes yang akan diberikan. Nah, seperti jenis tes pilihan yang dilakukan saat ini yaitu pilihan ganda, jenis tes pilihan ganda, dan esai. Kita lanjut ke menulis soal. Nah, pada kegiatan menulis soal, setiap butir soal yang ditulis harus berdasarkan pada indikator yang telah dituliskan pada kisi-kisi dan dituangkan dalam spesifikasi butir soal. Yang selanjutnya yaitu melakukan uji coba tes. Nah, di sini saya melakukan uji coba tes terhadap teman sejawat atau mahasiswa, teman mahasiswa sebanyak 26 orang. Di sini ada 20 butir
tes pilihan ganda, dan di sebelah kanan yaitu ada 5 butir tes esai yang sudah dijawab dan sudah saya koreksi, dan data nilai yang benar atau yang salah saya buat di Excel. Kita langsung masuk ke hasil dan pembahasan. A. Uji validitas pilihan ganda. Nah, di sini saya lakukan uji validitas terhadap soal pilihan ganda. Saya menggunakan software SPSS. Langkah yang saya gunakan yaitu yang pertama, klik analyze, lalu correlate, lalu bivariate. Nah, di sini akan ketahuan valid atau tidak validnya. Yang valid nomor 3, 8, 12, dan 13. Sedangkan yang tidak valid nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih untuk mengetahui valid atau tidak validnya nomor soal pilihan ganda tersebut. Nah, kita lakukan di sini perbandingan dengan Airtable. Nah, di sini sebanyak 26 peserta tadi untuk menjawab soal, 26 teman saya. Nah, jadi saya ambil taraf signifikannya 0,05 atau 5%. Jadi 26 ini untuk taraf signifikan 5% yaitu 0,388. Nah, ketahuan di sini untuk nomor 3-nya 0,439 sehingga R hitungnya lebih besar dari Airtable, maka valid. Begitu juga sampai ke nomor 13. Nomor 13 di sini untuk R hitungnya yaitu 0,409 lebih besar dibandingkan dengan Airtable. Untuk selanjutnya yaitu uji reliabilitas pilihan ganda. Nah, di sini bisa dilihat pada slide yang telah saya gambar dari software SPSS yang saya screenshot. Langkah pertamanya yaitu klik analyze, lalu klik scale, lalu klik reliability analysis. Nah, keterangan di sini kita bisa lihat pada di sini di bawah sini itu dilihat dari Goodman split Hope coefficient yaitu sebesar nilainya yaitu 0,414. Nah, padahal berdasarkan patokan secara umum jika koefisien besar dari 0,6 itu baru dinyatakan reliable. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah tidak reliable karena 0,414 kurang dari 0,6. Lanjut ke uji tingkat kesukaran pada pilihan ganda. Di sini saya uji nomor 1 sampai nomor 20. Langkahnya yaitu pilih analyze, lalu klik descriptive, lalu klik frequencies. Maaf, ulang. Untuk langkahnya yaitu pilih analyze, lalu klik descriptive, lalu klik frequencies. Untuk keterangannya, 0 sampai 30 itu tergolong sukar. Nah, untuk soal 20 pilihan ganda yang saya uji itu tidak ada tergolong sukar. Untuk 0,31 sampai 0,70 itu tergolong sedang. Nah, untuk yang saya uji dari 20 soal yaitu nomor 8, 10, 12, 15, dan 20 tergolong sedang. Nah, untuk rentang dari 0,71 sampai 1,00 yaitu sama dengan mudah. Untuk nomor yang saya uji yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
11, 13, 14, 16, 17, 18, dan 19 itu tergolong mudah. Kita lanjut ke uji tingkat daya beda pilihan ganda pada pilihan ganda. Nah, bisa dilihat pada layar slide. Untuk langkah menguji tingkat daya beda pada pilihan ganda, yang pertama yaitu pilih Analyze, lalu klik Scale, lalu klik Reliability Analysis. Untuk keterangannya, lihat pada Corrected Item Total Correlation di sini letaknya, yaitu jika besar dari 0,3 maka akan diterima. Nah, untuk kategori atau klasifikasi soal, untuk rentangnya bisa dilihat 0 sampai 0,19 yaitu soal ditolak. Ini yaitu nomor 8, nilainya 0,169. Untuk 0,20 sampai 0,29 itu untuk rentang soalnya diperbaiki, nomor 12 dan 13. Untuk 0,30 sampai 0,39 itu untuk rentang soalnya baik atau dapat diterima, yaitu nomor 3. Untuk rentang 0,70 sampai 1,00 itu kategori soal sangat baik. Oke, kita lanjut ke B, uji validitas esai. Nah, bisa dilihat pada slide gambar yang saya screenshot pada slide PPT. Untuk langkah uji validitas itu sama dengan uji validitas pilihan ganda, yaitu langkah pertama, klik Analyze, lalu Correlate, lalu Bivariate. Nah, untuk keterangannya, nomor 4 dan nomor 5 itu valid, yaitu sebesar 0,548 dan nomor 5 0,530. Nah, untuk yang tidak valid nomor 1, 2, dan 3 karena sebanyak 5 butir esai. Kita lanjut. Pada uji reliabilitas esai. Maaf, di sini uji reliabilitas. Nah, untuk langkah kerjanya untuk mendapatkan reliable atau tidak reliable, kita klik Analyze, lalu klik Scale, lalu klik Reliability Analysis. Sama dengan pilihan ganda. Untuk keterangannya tidak reliable karena kurang dari 0,6. Nah, bisa dilihat pada karon alfanya. Yang selanjutnya yaitu uji tingkat kesukaran esai. Untuk langkahnya, pilih Analyze, lalu klik Describe, lalu klik Frequencies. Untuk keterangannya, di sini saya uji coba nomor 4 dan nomor 5 karena dinyatakan valid tadi untuk uji validitas. Sekarang saya uji ke tingkat kesukarannya, nomor 4 dan nomor 5, tidak sukar. Lanjut ke uji tingkat daya beda esai. Untuk langkahnya yaitu pilih Analyze, lalu klik Scale, lalu klik Reliability Analysis. Untuk keterangannya, lihat pada Corrected Item Total Correlation. Lihat di sini. Nah, jika besar dari 0,3 maka akan diterima. Kita lihat. Jadi soal ditolak karena nomor 4 sama dengan 0,030 dan nomor 5 sama dengan 0,030, kurang dari 0,3. Nah, untuk kesimpulannya, di sini mempunyai tujuan sebuah instrumen. Tadi sudah terlaksana tujuan dari sebuah instrumen tes,
Teruji validitas pilihan ganda sebanyak 4 soal dan esai 2 soal. Tidak reliabel untuk uji reliabilitasnya tidak reliabel untuk pilihan ganda maupun esai. Nah, teruji tingkat kesukarannya dan teruji daya bedanya. Nah, manfaat yang saya peroleh yaitu menambah wawasan dalam menggunakan software SPSS untuk uji instrumen tes, baik itu uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, maupun daya beda. Yang kedua yaitu melalui uji tersebut dapat diketahui mana soal yang valid atau tidak, dan yang reliable ataupun tidak. Sekian video kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata.